Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Tita Aulia Rahma akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran penyiaran program di iNews TV. iNews TV merupakan Indonesia News Televisi, di mana menjadi salah satu televisi yang fokus pada konten berita selama 24 jam. Sehingga sebagian besar program iNews TV merupakan sebuah program yang menyampaikan berita-berita faktual dan terpercaya. Namun demikian, ternyata selama penyiaran ini, iNews TV juga pernah mendapatkan beberapa kali teguran dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia terkait konten yang disiarkan. Berikut ini merupakan 3 program iNews TV yang pernah mendapatkan teguran dari KPI. Yang pertama adalah program siaran silet. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administrasi teguran tertulis untuk program siaran silet di iNews TV. Program siaran ini kedapatan melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 SPS KPI tahun 2012. Pelanggaran itu terpantau KPI Pusat pada 3 Januari 2020 mulai pukul 9.33 WIB, yakni berupa muatan atas nama Panglima Langit yang meramal kehidupan Ashanti melalui mata batin. Adegan ramalan tentang kehidupan seseorang dinilai mengabaikan aspek perlindungan anak dalam isi siaran dan melanggar aturan tentang kewajiban program siaran dengan klasifikasi R atau remaja yang seharusnya memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Ada 2 pasal P3 yang diabaikan serta 2 pasal di SPS yang dilanggar oleh tayangan tersebut, yakni Surat Edaran tentang Program Siaran Infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi nomor 591-KPI-Miring-KPI-1.2-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019. Di dalam poin ke-6 huruf A di surat edaran itu ditegaskan bahwa siaran infotainment tidak boleh menayangkan muatan mistik, horor, dan supranatural di bawah pukul 22.00 waktu setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 30, 31, dan 32 SPS. Semestinya, tayangan dengan klasifikasi R tidak boleh menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan, paranormal, klinik, praktek spiritual magis, supranatural, dan mistik. Tayangan yang diklasifikasi R mestinya memenuhi unsur sebuah tayangan edukatif dan berisi pesan moral yang positif. Hal-hal seperti ini yang semestinya ditampilkan. Yang kedua adalah program siaran special report. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat memutuskan memberi sanksi administratif teguran tertulis untuk program siaran jurnalistik special report yang ditayangkan oleh iNews TV. Program berita ini ditemukan menayangkan konten yang melanggar ketentuan P3 SPS KPI tentang pelanggaran menayangkan adegan interogasi pihak kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan. Di dalam berita itu, terdapat proses tayangan interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan tersebut. Pada penayangan proses interogasi tersebut, gambar dan suara ditampilkan secara jelas. Beberapa pertanyaan petugas kepolisian dan jawaban tersangka juga disampaikan secara jelas. Seharusnya, segala bentuk proses interogasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan tidak boleh atau dilarang disiarkan ke publik. Dalam SPS KPI tahun 2012 pasal 43 huruf B disebutkan program siaran bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan, yakni tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan. Hal ini harus menjadi acuan bagi program pemberitaan ketika akan menayangkan berita terkait kasus kejahatan. Yang ketiga adalah program siaran Morning Update. Komisi Penyiaran Indonesia KPI menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk program siaran Morning Update di iNews TV. Program ini dinilai melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 SPS KPI tahun 2012 karena telah menayangkan cuplikan film dengan adegan ciuman bibir. Dalam surat sanksi diterangkan adegan ciuman ini ditemukan oleh tim pemantauan KPI Pusat pada Morning Update tanggal 8 September 2021 pukul 9.49 WIB yang menyajikan informasi tentang film-film yang bertemakan mimpi.
Cuplikan film yang ada adegan ciuman bibir tersebut telah melanggar ketentuan tentang pembatasan siaran bermuatan seksual, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan, serta kesusilaan. Setiap lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan pembatasan program siaran bermuatan seksual. Selain itu, acara Morning Update ini, program acaranya diklasifikasikan R atau remaja dan ditayangkan pada pagi hari yang merupakan jam-jam ramah anak. Artinya, harus ada kepekaan dan kehati-hatian sebelum program tersebut tayang. Apakah isinya sudah layak dan aman serta ramah terhadap anak maupun remaja? Hal ini harus jadi perhatian lebih karena klasifikasi acara tersebut berlabel R dan tayang pada waktu pagi. Karena berdasarkan ketentuan dalam P3SPS KPI, setiap program berklasifikasi R harus berisikan nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Selain itu, program dengan kategori R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi merupakan beberapa program siaran iNews TV yang sempat mendapatkan teguran dari KPI. Kesimpulannya adalah ternyata masih banyak pelanggaran yang didapatkan dalam siaran televisi. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya seluruh lembaga penyiaran harus tunduk pada peraturan perundang-undangan serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.